Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekelas, kita masuk ke Ini Karya Gue Bersama Lomba Sihir. Yoi dong. Enrico, Raihan, dan Natasha Udu. Ya, kita akan membahas lagu dari track terakhir di album Obrolan Jam 3 pagi. Lomba Sihir pakai tanda seru. Tanda seru. Judulnya sudah ada sebelum liriknya apa bagaimana ini? Enggak, judulnya belakangan. Oke, berarti bikin lagunya dulu, liriknya dulu, baru dijudulin. Musiknya dulu apa lirik dulu ini? Lirik dulu. Sorry. Bareng, Musik, lirik, abis itu musiknya dirombak total. Iya benar. Berarti dua kali dirombak. Ya, dua kali. Jadi udah aransemen kalian pikir jadi? Udah sampai rekaman vokal malah. Oh gitu. Oke, Kenapa? berarti retake. Rasanya masih nyangkut aja sih. Kayak masih belum gitu. Masih belum terus dan masih ada waktunya gitu. Kita cobain berbagai hal sampai ketemu yang terakhir. Ini lagu terakhir yang kalian buat di album Obrolan Jam 3 pagi ya? Iya. Oke, sesuai dengan urutannya berarti. Iya. Tapi lagu yang lain nggak sesuai dengan urutannya ya berarti. Enggak. Idenya dari mana? Ini. Ini sih sebenarnya pembahasannya kayak coba yuk kita bahas tentang kita. Berlima dan tentang peserta lomba sihir yuk, kayak give back yuk gitu. Jadi kita bikin lagu ini. Oh, sebuah tribute buat peserta lomba sihir. Itu juga. I see. Ini kan masukin lirik di lagu Selamat Datang di Ujung Dunia ya. Ada callback. Ya, kenapa yang dimasukin part itu Selamat Datang di Ujung Dunia? Itu sebenarnya di awalnya nggak ini. Betul. Ini tambahan. Ini tambahan. Iya, itu setelah yang tadinya cuma Di chorus doang. Iya, di chorus aja. Iya. Terus habis itu cuman itu tadi kan Ico bilang kita rombak aransemennya biar sampai serak. Nah ternyata serak tuh di awalnya kayak langsung selamat datang gitu. Biar kayak apa ya, mungkin kayak orang langsung ini lo gak sihir loh, selamat datang di ujung dunia tuh gitu. Oh. Kalau secara lirik mungkin kita sering banget memposisikan diri kami itu sebagai ujung dunia. Jadi kayak selamat datang di lomba sihir, selamat datang di ujung dunia gitu. Jadi ya ini kayak pembukaannya gitu untuk masuk lagu tentang kami gitu. Kenapa kalian selalu memposisikan sebagai Ujung ujung dunia. dunia? Bumi Kenapa datar, ya? bumi Karena datar ya. album pertama Selamat Datang di Ujung Dunia kan kita welcoming mereka dan kita merasa bahwa di ujung dunia tuh lo nggak tahu ada apaan gitu. Ini tuh udah di ujungnya gitu. Jadi ya ini tuh lomba sihir lah, lo nikmatin segala bentuknya lomba sihir, warnanya lomba sihir lah gitu. Singkatnya begitu. Jadi itu liriknya tadinya dibuka dengan 1/4 masa lamanya ya? Langsung ke situ ya. Oke. Langsung verse lah gitu, nggak ada. Ini kan sebenarnya Selamat Datang di Ujung Dunia nih chorusnya kan. Iya. Kayak pegangan utamanya dari lagunya itu. Oh, iya. Kalau secara aransemen kita pengen. Langsung masuk ke sini tadi ya. Iya. Iya betul. Itu kan. Iya. Awalnya gimana aransemennya? Kayak gitu, kalau nggak salah langsung gitu. Yang lebih disco gitu. Lebih disco, lebih straightforward. Nggak banyak lika-likunya. Sebenarnya lagu ini kan jadi banyak lika-likunya kan secara aransemen. Dan itu yang juga ngegambarin lomba sihir ini banyak lika-likunya juga gitu. Kita nggak mau di lagu ini dengan banyaknya lika-liku tapi lagunya setenang ini gitu. Sebenarnya lagunya kan nggak meledak-meledak kan, nggak meledak-meledak banget. Tapi secara aransemen sebenarnya banyak banyak lika-likunya gitu. Belokannya ya. Si 1/4 masa lamanya tuh maksudnya 25 tahun apa gimana sih? Iya, kurang lebih Ketemunya tuh kita ketemuan di Umur 25 tahun, umur segitu. 20-an. Iya. sekitar umur segitu. Mencari kawan seirama. Itu memang yang kalian rasakan sebelum bertemu dengan lomba sihir ini, belum ketemu teman seirama? Untuk ngeband ya, kalau Rehan bisa cerita. Untuk ngeband bener-bener. Iya. Untuk Berarti ngeband gas kaca gak sih Rama? bukan gitu. cuman kayak untuk apa namanya bisa ketemu band yang secara vibe tuh nyambung. Yes. Terus habis itu juga bisa professionally working gitu. Itu kan lama prosesnya gitu. Buat banyak dari kami tuh ketemunya di sekitar umur 25-an. Mencari kawan seirama. Lirik berikutnya mana? Iya. Itu biar kebersamaan. Silakan dibalik deh itu. Tuh, itu ada halaman berikutnya. Nah, langsung halaman 2-nya. Gila. Weh, kolase. Jadinya kolase. Coba peruntungan. Mencoba peruntungan tuh gimana maksudnya? Coba-coba ngeband aja bareng bikin lagu. serius. Oh, ketemu dengan maksudnya mencoba peruntungan tuh dengan berbagai macam orang apa mencoba berbagai macam band? Ini sebenarnya ini sih pas album pertama kayak ya udahlah coba-coba bikin aja deh, lagi nggak ngapa-ngapain juga deh. Iya. Ini iseng-iseng berhadiah. Oke. Iseng-iseng berhadiah. Betul.
Ini maksudnya merujuk kepada kalian waktu bikin album pertama. Iya. Iya. Kita pertama kali ya awal-awal kita ketemu lah sebenarnya. Heeh. Mencoba untuk selaras. One page Itu nih. kalau mencoba untuk selaras kan itu tadi yang Udo sempat cerita, kita datang tuh bukan karena temenan dulu awalnya. Sebenarnya somehow ada yang ngajak temen gitu di pasarnya, udah kita manggung. Nah itu kita coba cari selarasnya gimana, dan maksudnya dengan perjalanan ini ada yang ya contohnya misalkan kita ternyata ada di tengah-tengah ada Tama keluar dan lain-lain, tuh cara kita untuk cobain selarasin kita tuh seperti apa gitu. Semua di jalan itu apa? Coba-cobain ya kayaknya semuanya waktu itu. Satu itu, terus habis itu juga ya kayak semuanya kita kerjain aja gitu. Kayak manggung di sini atau misalkan kayak ikut acara ini dan segala macam kita jalanin semua. Nggak pilih-pilih. Awalnya sih kita nggak pilih-pilih. Kita Kita nggak pernah pilih-pilih sekarang pun sih. juga nggak pilih-pilih. Nggak pernah pilih-pilih sih. Yang penting halal. Gas. Gas. Tapi sampai ke tempat yang aneh-aneh nggak, event yang aneh, misalnya event yang ini kok mengejutkan banget. Ya apa sih ini gitu. Oh tapi dengan catatan gitu kali ya, maksudnya dengan catatan yang selaras sama kita gitu. Misalkan kalau tiba-tiba acara ini mendukung hal yang tidak baik gitu, misalkan yang menurut kita tidak baik, ya kita juga nggak asal Tidak main juga. ambil. Cuman maksudnya ya itu terutama di awal-awal sebenarnya pasti mungkin juga lebih susah ke tempatnya gitu, atau menggunakan jalannya kecil atau apa gitu. Kita dulu sikat semuanya tuh panas dan lain-lain. Yes, terabas aja. Iya, terabas dulu semuanya. Basa-basi. Apa ini ya? Kenapa waktu kurus begini ya? Tak terasa hingga hari ini. Gitu kan. Basa-basi itu basa-basi di mana nih? Waktu itu, apa ya? Kenapa ya? Kayaknya saat itu pas gue masukin basa-basi tuh rasanya kayak ya udahlah, kita pendekatannya gimana, ngobrolnya gimana, ya udahlah ini aja deh, jalin aja deh. Terus banyak, baru umur berapa tahun, band kita 5 tahun, ada pernah selek lah, ada yang cabut lah membernya, ada yang inilah, jadi ya itulah semerautnya lah. Ya banyak hal yang dilakukan Iya. untuk bertahan. Iya. Oh, basa-basi itu. Oh tak terasa hingga hari ini. Tak terasa hingga hari ini. Nah, layar ada konteksnya ada di selanjutnya nih. Tak terpikirkan untuk pergi. Iya, kecuali Tama ya teman-teman ya. Ya itu kan kita tahu alasannya. Iya, Silakan benar. lihat video wawancaranya. Gitu. Karena mungkin beberapa kali ada yang sudah, aduh kayak gue menyerah, ternyata tidak terpikirkan lagi untuk pergi karena ya berhasil di solve lah. Ya tapi di antara kalian bertiga ini tidak pernah terpikir buat pergi sebersit pun. Enggak sih. Enggak sih. Kalau gitu ekspresinya. Enggak, karena kalau misalnya lagi kenapa-napa pasti gue akan akan cerita lah. Ya. Ke salah satu member dulu paling, udah ntar ngobrol rame-rame gitu. Terus biasa kita langsung ribut. kekal gitu kayak pansil. Sorry enggak sih. Ya udah sorry ya, gue masih pengen. Lu pojokin. Iya kita pojokin. Emang kita gitu bandnya nggak akur. Dan jika bukan suratannya, akankah kau usahakan untuk kita terus berjalan? Ini tuh bertanya buat siapa sebetulnya? Buat kita. Masing-masing sih. Buat kita. Kita bertanya masing-masing gitu. Kalau misalkan ada kesulitan gitu di depan sana gitu, atau kayak ternyata takdirnya udah mengerucut nih, kita nggak bareng-bareng lagi, ya lu masih mau usahain nggak? Oke. Lu masih Oh ini maksudnya suratannya. Iya, suratan kayak Oh. takdirnya gitu lah. Yes, Tapi yes, emang yes. obrolan begini sempat terlintas sempat terjadi di antara kalian. Kalau ini kita mentok, lu masih mau berusaha apa enggak? So far sih konteksnya masih obrolan santai ya. Belum pernah dalam konteks serius gitu. Kayak, Takut dipojokin. amit-amit lah, jangan sampai. Enggak lah, jangan lah. Jangan. Jangan lah. So far sih ya gitu, konteksnya masih bercanda, jadi kayak lu gimana kalau misalkan gue gini, lu masih mau di sini ya gitu. Iya. Kalau aku mati, Kalau kamu aku gimana? Kalau Baskara nyalek, kita masih mau ngeband sama dia apa enggak? Bingung tuh juga. Tapi sebetulnya spesifiknya yang jika bukan suratannya itu yang kalian maksud apa? Apa tuh, Rek? Nah, itu tadi sih, bukan kalau misalkan takdirnya. emang keadaannya sulit, kalau misalkan ternyata takdirnya kayaknya, kita pikir nih takdirnya kayak ini kita udah susah nih buat ngeband bareng gitu. Intinya gitu sih. Masih mau nggak di-push Masih gitu mau ya? nggak nih di push nih? Maksudnya lu masih mau fight for each other nggak? Yes. Misalkan tuh kita terus berjalan. Balik lagi nih ke chorus ya berarti ya? Selamat chorus. datang. Selamat datang di ujung dunia. Kalau diperhatiin chorusnya nggak diketukan satu. Di 3 gitu. Ketukan 2. Oh, 2. Karena yang pertama itu tanda rest satu seperempat ketuk. Iya, Akhirnya ada yang bisa baca nih. Ini. Setelah Dewa Bujana, kalian yang bisa baca. Iya. Nih di antara sekian banyak orang ini,
Yang bisa baca Dewa Bujana. Dewa Bujana yang bisa baca kemarin. Sama lu, Cok. Ada ketukan masih boleh. Ketukan masih boleh. Kalau ketukan boleh. GF bisa gue. Gue kalau baca ininya mah, tapi Itu ininya mah gue kue susnya udah lu baca? Iya, ini Kue makanya sus. lintat nih. Susnya ada ini 2. belakangan emang. Sus ada 2 ya. Penting baca ininya dulu aja. Tuh abis itu kita masuk ke chorus ya. Ya. Selamat tak gerduk deng, selamat datang di ujung dunia. Kita tak sengaja bersama ini. Karena itu yang kalian dikumpulkan. Kita sengaja bersama. melawan takdir, kalahkan dunia, semoga selalu hingga ujung usia. Ya, waktu itu kita sempat kepikiran pengen punya lirik yang apa ya, nggak cheesy tapi kayak fun aja gitu didengerin tuh apa ya gitu. Melawan Kayak takdir bareng kalahkan lain dunia itu dunia kan ya. kayak agak anime gitu kan. Iya. Solidarity core gitu ya. Iya benar-benar. Kayak me versus the world gitu ya. Ternyata pas dimasukin ke lagu Masuk. oke aja masuk dan nggak yang kayak ih apaan sih gitu. Ya. Sebelumnya ada opsi lirik lain sebelum ini memang. Apa ya? Lupa deh. Lupa mungkin ada sih cuman ya Masih yang cek kita lagi. ingat ini sih. Ini tuh kayak lagu originnya kalian ya berarti ya. Iya. Iya. Kalau anime season 1 nih OST opening. Nah, tapi nanti bisa jadi mungkin kita bikin lagu lomba sihir lagi tapi tanda seru 2. Bisa ya. Oke. Iya. Iya, kayak Ebet GAD aja kan Carmilla ada berapa seri itu kan. Bukan Carmilla apa? Ebet GAD tuh bukan Carmilla mah Farida Carmilla Farid Harja. Iya, Ebet GAD mah ini Camelia. Camelia kan ada Camelia 1, Camelia 2, Camelia 3. Kan kita sanjung ya Kang. Iya. Banyak. Trilogi ya. Semoga selalu hingga ujung usia sampai pada Kapanpun. Emang kalian pengen memang bermain musik bersama teman kalian ini sampai meninggal? Ya, Semoga amin. makanya. Semoga Makanya semoga. Iya, Semoga amin. kalau ya itu. Semoga baik-baik aja gini terus aja. Amin. Usia. Ayo berikutnya Pak. Siapa? Yes. Sebentar ya Pak. Ini berarti ini interlude. Masuk Itu masuk ke first 2. masuk ke itu masuk ke reintro lagi jadi masuk Oke, ke- iya. Gitu. Ini masuk verse 2 nih. Ini udah mulai cerita masing-masing personelnya. Ini yang masing personel. Dia ada tertawa di tempat-tempat yang sepi. Ini siapa? Saya. Waduh. Ngapain? Agak gila ya. Nggak, sebenarnya ini maknanya tuh adalah kayak gue tuh dimanapun pasti berusaha untuk kayak ya nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa aman ya ini gitu. Padahal sebenarnya dalam mungkin gue aduh gue lagi capek lagi nggak mood, cuma ya. Contohnya hari ini mood enggak? yang Lu aja. mood enggak hari ini? Mood kok. Mood kok gitu. Oh maksudnya dia tertawa di tempat-tempat yang sepi itu. Iya. Saya Selalu berusaha mencari ceria apapun Betul. kondisinya. Kondisinya. Enak. Coping. kopi. Kopi benar. Kalau ini siapa? Yang satu lagi sedikit emosi. Emosi. Saya. Ico. Icol. Kenapa? Nggak tahu saya terakhir dikit-dikit emosi, dikit-dikit gampang banget tersulut emosi. Keprintnya gitu ya. Keprintnya gitu jujur. Ada masalah Kepencet, apa kepencet. di rumah? Nggak tahu emang, dan itu kayaknya lu pernah tersadarkan bahwa ini hal yang nggak baik gitu. Nggak boleh di Lestarikan. sanjungkan gitu kayak emosian jadi gue tuh si orang emosian itu gitu, dan itu gue nggak bangga terhadap hal itu gitu. Misalkan di jalan gitu kayak sikat aja apa gitu, misalkan mungkin anak muda juga kali pada saat itu. Tapi ya akhirnya ini nggak tahu ya kenapa mereka nganggap gue emosian, tapi iya sorry. Emang Re. Tapi maksudnya suka emang muncul gitu. Kayak gimana Re? Emosiannya tuh kayak gimana? Marah-marah terus. Gampang naik aja, gampang naik. Ya. Misalkan ada sebuah keadaan yang emang tidak mengenakan gitu, emosi yang keluar pertama tuh dia emosi marah gitu. Jadi misalnya di jalan ada yang mepet terus tiba-tiba hampir nyerempet, Ya, pasti lu teriak-teriak. Tergantung dia buka kaca segede apa. Kalau masih bisa nih turun gitu, enggak lah. Tapi ya ini salah satu hal yang saya tidak sangat banggakan, suka muncul terus gitu ya, emang harus dipendam terus, tapi ya. Tapi sekarang better jauh. Tapi Jauh ya. by the way ini tadi jadi kayak tentang hal-hal yang buruk tapi gimana? Sebenarnya ya? doa kita ngetawain kita yang Iya, dulu. makanya mengetawain kita lah sebenarnya inilah. Makanya nggak ada. Semuanya kan rasanya kayak ini agak sarkastik ya. Yang ini juga sebenarnya Ico tuh buruk tahu dia emosian tapi kita tulis juga anyway karena emang ini ciri khasnya dia aja gitu. Ini yang lupa cara berhemat. Itu Baskara. Tuh. Baskara Putra itu. Jajan mulu. Ya. Dia tuh suka beli mainan. Perintilan kecil. Dia tuh suka banget beli perintilan. Apa misalnya? Minifigur. Banyak sih dia. Minifigur. Terus abis itu ya emang dia pada saat itu emang seneng
seneng belanja aja sih, seneng beli game tuh setiap saat. Dia hobis dia, hobis. Ini pajangan sih dia paling nomor satu. Mainan-mainan kecilnya itu banyak banget. Action figure gitu ya. Tapi emang dia suka sih. Tapi ya itu kita bilang, lu nabung apa gitu misalkan dulu gitu. Nah, sekarang nabung apa enggak? Terus sekarang mau better juga. Better lah. Karena udah kebeli semua. Iya betul. Udah dimarahin kali. Ayo ini kapan? Sama gue rasa ini kayak cara kalian menerima flaws satu sama lain gitu kan. Menertawakan. Iya. Yang satu apa kayak apa? Kalau ini tuh kita kayak bener-bener sebenarnya doa yang kita jangan kayak gini lagi gitu. Ini tuh yang sebenarnya jelek tapi kita jadi bahan ketawain kita. Kayak kita ketawain masing-masing. Dulu lu gini loh gitu. Yang satu bisnisnya tak kunjung berhasil Berbuah. berbuah. Tristan. Karena dia mencoba banyak banget bisnis Kang. Jadi sampai yang sekarang ini. Dari dulu tuh dia bikin bisnis makanan lah, tanaman lah, apa banyak banget. Semuanya kita yang beli. Iya. Cuma itu dia makin karena kita doang yang Kita beli. support terus makanan waktu itu dia sempat bikin ada nasi telur ya. Nasi telur. Ada nuggetnya. Makan tuh terus tiap hari. Itu ada yang nggak mateng. Tetap kita beli. Tetap kita beli walaupun kita, ini nggak mateng nih. Support dulu yang penting ya. Support dulu yang Gue yang masak, gue maaf. Anak artis mungkin pelajaran dari orang tuanya, kamu sebagai musisi harus punya pegangan. Side bisnis gitu. Iya. Tapi akhirnya dia udah menemukan. Tapi ada cerita lucu tuh. Apa? Menemukan bisnis yang berjalan dia. Apa? Bisnis makanan hewan. Makanan hewan. Apa cerita lucu apa? Cerita lucu tentang lirik ini nih khusus si Oh bener. apa namanya bisnisnya tak kunjung berbuah itu adalah hal secara vokal yang direkam terakhir banget. Karena kita udah merekam ini dengan lirik yang Tadinya tuh tak pernah berbuah. Tadinya apa liriknya? Apa bisnisnya tak pernah berbuah. Tak pernah berbuah. Pernah berbuah ya benar. Terus biasa kalau saya tugasnya ngirim demonya, pokoknya dirapiin nih, kirim ke grup. Oh iya, kita udah komen. Muncullah Tristan. Berapa hari kemudian tuh? Udah mau mixing? Udah mau mixing. Abis itu bilang, Bos boleh nggak kalau liriknya? Kayak gue gak berkenan nih liriknya gitu. tak pernah berbuah. Karena doa. Karena doa buat dia. Padahal kita udah ada lirik itu 6 bulan sebelum kita rekam. Iya itu kemana aja. Lu kemana aja gitu. Karena dia sibuk memikirkan bisnis yang tak berbuah. Abis itu akhirnya fun fact ya itu mic-nya beda sendiri, tempat rekamnya jadinya di rumah gue. Karena kalau gitu ya? kalau kunjung itu kan bisa jadi nanti terjadi ya berbuah pada akhirnya. Sekarang kan tak kunjung tuh karena pada saat ditulis belum juga berhasil. Iya. Sebenarnya emang haknya, nggak berkenan mah haknya gitu. Cuman nggak dikasih tahu. Tapi lu bilang gitu ya. kemana aja lu 6 bulan kemarin. Itu Rehan pasti kasih tahu langsung lari, saya pasti kasih tahu langsung main basket, semua hilang dari grup langsung. Pada keluarnya enggak baik. Tapi itu langsung dikasih notes gitu kalau di mixing ke yang mix pada saat itu lagu ini yang mix adalah Ipong. Namanya Ipong, dia yang mix kalau ini beda mic ya, mic-nya waktu itu 414 atau apa beda. Kita kasih note buat dia tahu dia gimana caranya mendekati sama yang mic yang lain. Terus sih yang mixingnya gitu kan. Mungkin, tapi kan tidak diekspresikan dia ya saat itu ya. Tapi itu gue pun belajar dari ada video Zayn Malik juga, dia ngerekam dengan mic yang beda-beda di saat dia tour. Jadi juga karyanya bagus-bagus juga. Jadi itu waktu itu sebenarnya gitu udah ada solusinya buat kita cuma nyebelin aja. Ya kalau mungkin kalau Zayn Malik kan engineer-nya harganya beda mungkin ya. Kan udah siap. Yang pasti bule. Siap. Pasti bule kalau dia. Tapi gue teringat ini soalnya lagu Ingatlah Hari Ini ya yang Project. Ada kesadaran kesana nggak maksudnya? Ini mengambil inspirasi dengan cara mereka bikin lagu tentang teman-teman itu ya. Salah satunya itu ya. Secara nggak sadar itu karena itu lagu yang emang udah tertanam dari kecil ya kita dengerin itu gitu. Terus seru juga ya kayak gitu ya untuk bikin yang vibe dengan itu. Gitu. Oh berarti tapi dari awal tidak ada direct referencing ke sana. Nggak ada. Yes. Setelah jadi baru yang kayak oh iya juga ya. Iya benar. Right. Yang merasa bisa jadi pawang hujan siapa? Yang nggak ada di band. Tristan. Tama. Iya BS. Kenapa? Coba tanyakan. Dia dulu merasa bisa memindahkan hujan. Ya, dia Kok pada ketawa? Bener. Ya tapi kita menghargai ya. Kita menghargai, kita taruh di sini. Dia katanya dia punya skill bisa memindahkan. Ya kalau di teman gua ada Regen namanya. Oh. Regen Rakelna. Dia merasa dia bisa jadi pawang hujan. Iya.
Tapi Iya. kita belum pernah terbukti mana hujan-hujan juga kalau ada lu. Waktu itu kita sekali nyoba kita mau manggung, dia udah nggak di Dia band udah tuh, dia keluar. datang tapi mau nonton, ayo. Terus tiba-tiba dia ready, Pawang hujan. dia mau, iya, dia terus dengan hujannya dia ngeliat tenang, ini udah sebentar lagi kok pas kalian main. Ya emang kelar tapi 30 menit. Tapi nggak tahu itu emang karena dia atau enggak kan kita nggak tahu. Kita Atau emang mau- beres aja Enggak, hujannya. apa dasar dia kok dia merasa bisa kemampuan itu. Ada background apa dia? Mungkin ada background di keluarganya. Iya, mungkin iya. ya. Tapi kalian gak pernah nanya, emang lu punya background apa? Nanya sih, cuman kita nggak ngerti Kang tetap. Iya, kita menghargai aja. Jadi, kayak, Jadi oh, banyak oke. yang nggak ngerti dulu, bikin Rehan berantem sama Tama sampai keluar. Jadi kita emang kadang ngulik bakmi aja sama dia juga. Tapi penggiat dia bakmi. meyakini itu dia bisa. Dia meyakinkan, Oke. tapi kan kalau misalnya keyakinan kita harus Support aja, Iya. menghormati aja. Sebenarnya belum tentu support tapi menghormati. Menghormati. Ya kalau kita sih ngetawain Regen ya kita nggak meyakini dia bisa kan. Cuma dia yakin sendiri gitu. Dulu party berlari cari jati diri lagi siapa itu? Ini dia. Oh, Ini lu lirik dulu. paling gampang ditulis. Karena Kenapa? yang paling nempel pertama adalah apa ya? Bagian Rehan gue langsung dulu party, lari, cari jati diri lagi. Cari Rehan paling gampang dekat meja Iya. bar langsung. Oh, Dulu dia party. Dulu ya. Di bar yang Dulu ya. turun ke bawah itu. Iya Yang mepet banget isinya iya. orang. Iya. Pasti ada dia. Iya, Ini- merah gitu. Ini berarti yang lirik pertama yang ditulis. Kalau Apa? dalam pikiran gue sih Iya. pertama ini Kang, langsung Paling dapet jelas. gue. Ini paling Rehan Tadinya kita harus kayak gini gitu. lumayan bercanda tuh tentang dulu party, Iya, habis itu iya. sekarang lari, kayak rapper kan, Yeah. party lari, Cari Habis itu jati Cari diri jati lagi. diri cari jati diri lagi. lagi. Karena Rehan berubah-berubah Ada gaya. fasenya lah I dia. Ada fasenya. Sekarang fase apa nih? Pas lari nih. Fase asik. Masalah ya. Nah tapi fase- sekarang ini udah kayaknya udah Best version ya? udah conclusion dari semuanya. Iya, iya. Final form. Udah ya. udah zen, Final udah form zen. ya. Udah zen, Udah udah zen nggak dia. beta nih. Udah nggak meledak-ledak ya. Dilihatin atas bawah. Iya, aku udah nih. Di screening lu. Ya kan kebayang kan dulu party berlari cari jati diri lagi dan lagi Lagi kan dan lu lagi. kayaknya paling banyak pencarian jati dirinya lu ya. Sering dulu ketemu sama Bas. Soalnya sekarang total pelari Kang. Oh maraton. Hampir. Makotong. Udah beneran. Iya, tapi visanya nggak keluar. Oh sama istri nggak dia. Telat. Bukan visa Oh mau beneran. keluar, oh visa beneran. Visa benerannya nggak keluar. Saya telat. Visa muncul itu apa baru satu Udah jalan. Mau lari di mana, Rek? Australia. Oh sih. Australia yang lama gitu kemarin. Di Gold Coast. Iya, Australia New Zealand suka lama. Ada acara lari-lari. Iya, yang nggak maksudnya suka telat si Tora waktu itu keluar New Zealand, kita udah pulang dia baru keluar. Oh, visanya nih Kang ya. Iya, ke New Zealand itu. Padahal udah Tora Sudiro tuh Re. Sabar. Iya, sabar. Iya bener. Apa-apa dah. Masih aktif lari sampai sekarang. Masih. Oh. Kenceng dia Kang. Sudah nggak pernah party. Enggak. Partinya bareng aja bareng. Bareng gitu. Ngopi. Bosenin jujur tapi. Ngapain party? Dia tidur sekarang jam 8 lah, jam 8 jam 9 karena dia jam Sejak punya Lu jam anak. berapa? Jam 4 ya? Bener. Iya jam 4 biasanya bangun. Udah bangun. Gila. Boring. Subuhan ya kan? Iya bener. Oh ketawa. Sejak punya anak pengaruhnya. Enggak sih, malah sebelumnya justru malah sebelum punya anak malah. Oh iya lu malah waktu lanam apa Sebelum istilah- nikah. Iya lari banget malah ya. Iya, sebelum nikah. Oke, berikutnya Balik ke chorus nih ya. Balik ke Balik ke chorus. chorus. Balik ke chorus. oh masih Iya, diulang yang sama. tadi ya. Ya. Sama. Sama. Terus Habis itu masuk itu ujung bawah kanan. Terima kasih. Ini ya. Itu ke bridge lah. semoga selalu terima kasih tetap Ini terus terima kasih. Telah singgah. Hari Nah ini ini. untuk peserta lomba sihir nih baru. Oh itu buat peserta lomba sihir. Singgah hari ini tuh maksudnya. Ya Udah kita datang. waktu itu ini juga liriknya terakhir banget nih. Terakhir pas itu pas di lagi studio lagi rekaman. Lagi rekaman tuh kayak kita mikir kayak ini harus ada liriknya nih di bagian sini gitu. Terus habis itu akhirnya kita discuss apa yang mau kita bahas di sini ya. Terus habis itu kita mikir bahwa iya lomba sihir atau specifically album obrolan jam 3 pagi itu sebenarnya kayak rumah sebenarnya atau kayak ruangan gitu. Ya. Kayak siapapun bisa datang dan bisa Singgah. singgah gitu. Bilangnya Kayak- ruang tengah. Makanya kayak kita thank you sama semua yang udah dengerin. Yeay. Kan sebenarnya secara nggak sengaja juga itu di akhir album kan. Iya, 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 Makasih lu udah dengerin dan singgah. hari Sebagai ini. farewell kalian juga lah ke yang denger gitu ya. Makanya ini terima kasih kau hangatkan ruang ini tuh buat para peserta lomba sihir. Terima kasih. Oh. In some way sebenarnya juga bisa untuk satu sama Each other ya. kita juga ya. Kalau udah mengangkatkan Ruang ini. Gitu. Terima kasih, Ya, terima ini kasih. lagu-lagu tentang persahabatan nih. Habis itu belum- oh aja tuh. Tapi ada ini, ada paresnya abis ini. Habis itu oh, 2, 3, 4, oh, habis itu lanjut. Ini masih peserta lomba sihir nih. Oh, belum. Oh iya. Oh iya,
1, 2, 3, 4, 1. Masuk ke Dan jika surutannya. Oh ada callback ke verse 1 ya? Tapi ini jadi kayak klimaks ya karena secara aransemen kayak wah gitu ya. Abis itu dia di-build lagi di na. Abis itu ada apa yang Terus berjalan. Nah sebenarnya ada liriknya. sebenarnya lirik lagi di sini seperti maumu gitu. Itu Ya yang itunya core-nya ya. Iya. Nah, itu peserta lomba sihir semua yang ngetik vokalnya. Jadi Oke. kita lagi ada apa buka bareng Bukber. gitu, lagi bukber terus kayak lagunya belum rilis kan. Kita minta kalian ngomong seperti maumu, teriak ya gitu. Terus oke. terus direkam ikutin aja. gitu. Kita bawa laptop, bawa sound card, bawa Bawa mic. satu mic kondenser gitu kita taruh di ruangan. Ya tapi kan mereka nggak denger lagunya sama sekali kan. Cuma dikasih part seperti maumu aja ya. Cuma kita gini, 1, 2, 3, 4, seperti maumu. Nah susah kan mereka untuk itu. Ya udah gini dah, seperti maumu. Nah habis itu kita tarik-tarik aja biar sama. Oke. Karena mereka belum denger lagunya sama sekali kan. Engineering ya. Itu Ada shouting-shoutingnya mereka lah di sini. Itu bersyukur di teknologi itu. Yeay. Oh berarti ini lagu bukan cuma tribute buat para peserta lomba sihir tapi juga melibatkan mereka di rekaman. Banget. Dan ada namanya semua tuh kalau di YouTube ada namanya semua tuh. Oh yang ikut Credits. yang suara di situ. Ada karena kita minta tolong mereka tulis namanya mereka kan untuk ditaruh di credits gitu. Endingnya masuk. Ini balik ke chorus. Chorus lagi. Masuk lagi ke chorus, Double chorus. double chorus. Iya. Selamat datang kita tak sengaja bersama. Lawan takdir kalahkan dunia. Semoga. Ya udah diulang-ulang itu liriknya ya. Iya. Habis itu Terus masuk ke chorus sekali lagi kan diulang ya? Iya. 2 kali ya? Double chorus ya. Double chorus. Berarti abisnya di chorus? Abisnya ada outro. Outro. Ada outronya. Mana halaman terakhir atau outro mana? Outronya tuh sama kayak intro juga ya. Yeay. Oh. Jadi setelah di awal begitu ditutup dengan hal yang sama ya. Iya, cuman ininya doang progression chordnya beda sama yang membedakan dulu aransemen pertama tuh kayak gimana? Iya, lu masih ada rekaman. lurus. Coba ya cari rekaman. Coba, Mas. ada deh. Siapa tahu Coba ada. kita dengarkan. Coba cari ya. Ini agak. Ya sambil lu jelasin dari. kalau nggak salah gitu ya. Iya lebih 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 party. Inspire-nya lebih disco Iya, gitu. lebih Pertamanya disco. lebih foreigner floor. Karena itu sebenarnya kita pengennya ya emang lomba sihir lumayan banyak lagu yang rasanya mudah banget untuk dibawain di festival yang di atas terus gitu. Festival kayak nggak butuh terlalu menurut gue pribadi nggak butuh banyak terlalu kayak ada apa karena kita cuma punya waktu sedikit kan. Iya. Dan ya itu salah satunya waktu itu kepikiran kayak oh biar ya mereka kalau setiap denger langsung hype langsung Iya. gitu. Tapi kok rasanya kayak cheap trick banget buat kita untuk ngelakuin itu gitu banyak banget dan apa ya buat gue pribadi cheap trick gitu. Kok kayak nggak ada apa trik apa kayak intrik dari lagu ini gitu. Akhirnya kita lumayan nyari riffnya gitu. Waktu itu si Rico ngirimin apa draft yang dia kepikiran segala macam. Terus akhirnya gue juga ternyata kepikiran sesuatu. Iya. Gue kepikiran apa pattern strumming itu emang agak nggak biasa. Jadi kayak 1, 2, 3. Jadi kalau orang kadang-kadang beberapa ada yang waktu itu gue gak bisa manggung gantiin gue gitu kayak ini gimana sih patternnya gitu. Kayak kentang gitu ya? Cuman ternyata kalau sebenarnya kalau dinyanyiin pas ada nyanyi juga sebenarnya masuk. Enak banget jadi kayak selamat datang di ujung dunia. Ada. Oh, Ada. Coba Ini diperdengarkan. bentuknya sebuah voice note 2 tahun lalu nih ada. Oh udah lama ya. Key centernya juga beda. Ya. Lurus aja. Lurus gitu. Nah, ini masih di Habis itu ada yang Tuh beda tuh liriknya tuh menua. menua ya. Ini masih beda. Habis itu ada bagian ini masih lurus doang. Oh sorry. Oh ininya masih sama verse 2 yang beda ya? Iya, beda. Kayaknya beda. Ini verse 2-nya. Ini kan intro na 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 na.
Ini masih sama. Nah, pernah masih. Ini lurus aja kan? Linear. Kurang dinamika ya. Iya, terus kayak kan soalnya ini liriknya banyak kok, tapi kita nggak kayak ngasih Jebakan. apa ya, kayak push and pull-nya nggak ada gitu, Ya. kayak cuman kayak nggak ada, udah gitu aja gitu. Tapi padahal lagunya sebenarnya kan banyak ceritanya Yes, gitu. banyak emosinya juga. Habis itu akhirnya kita coba cari yang apa ya, kayak kok gatel, kayak nggak lomba sihir deh untuk semain seaman ini gitu. Ya itu cuma enak doang, tapi kayak Benar ya, tapi itu proses rata-rata kita bikin lagu ya untuk album ini banyak yang hampir semua yang ngegunain gitar akustik dulu, genjrengan. Paling gue pakai MIDI duktak Iya, aja untuk drumnya, bunyi, atau even kadang cuman cek gitu, cari asal enak dulu, nanti aransemennya belakangan setelah nyanyian dan lirik-lirik itu udah ada gitu. Kayak gitu sih. keputusan memakai judul lomba sihir pakai tanda seru itu gimana dibaliknya? Awalnya idenya Rehan. Gue ingat kan. Jadi sebenarnya kenapa dikasih nama ini sebenarnya pertama terinspirasi dari Reviews sama Seringai sebenarnya. Oh. Karena mereka punya Reviews Party Program sama program Party Party Seringai. Seringai. Gitu. Kayak, wah, keren ya punya lagu yang ada nama bandnya gitu di situ. Oh, ternyata si lomba sihir ini. Nah, cuman apa yang bikin distintif gitu ya, biar nggak kebolak-balik memahaminya gitu ya. Udah ternyata di Biar nggak kebolak-balik antara artis name dan itu. title. Betul. Sebuah lagu yang hangat sih, tentang persahabatan ya. Iya, mantep. Oke, silakan ditandatangan nih poster dan amplop Cover partitur. buat teman sekelas yang Gimana mau ini? mendapatkan poster dan cover partitur yang ditandatangani oleh Lomba Member. Sihir. Silakan lihat Instagram kami @authenticity_id buat cara mendapatkannya. Kalau ini satu poster dan cover buat satu orang, ya kan? Ya, sepaket aja. Ya, sepaket ya, satu paket. Kalau yang vinyl Vinyl tadi semuanya kan dapatkan semuanya. ya? Kalau ini satu paket, tolong ditandatanganin ya. Kita nanti habis ini melihat versi akustik dari Beserta Lomba tanggal, Sihir. guys. Tanda 14 seru. Juli. Lomba Sihir, tanda seru. 14. 14 Juli. Si Festivalis juga ada lagu yang kayak gini nih di album barunya. Iya ya. Rock Sama Jelek. ini ya? Rock jelek. Iya, itu Sama covernya, tentang- bener, Du. Itu tentang mereka. Iya, kan ada terima kasih telah membuat keputusan untuk mendukung kami. Terus ada Merah. sama kayak gini perjalanan yang dia ada lirik Jenny berhingar-bingar, Festivalis berfestapora atau apa gitu. Bukan dari Jogja kami menyapa. Kayak gini tipe-tipe yang persahabatan. Dan dia juga lagu terakhir tuh kalau nggak salah di album terbarunya tuh si Rock Jelek nih. Apa nama albumnya? Itu ada Jefferson. Paradoks diametral. Ada Jefferson ya? Iya itu. Si Iga produsernya kan. Iga Masardo. Lagi ini. Ini. Udah dikasih tanggal di situ yang Sudah. Oke. Oke, itu tadi penjelasan dari Lomba Sihir tentang lagu berjudul Lomba Sihir. Tanda seru. Tanda seru. Ini gua nobatkan salah satu lagu terbaik 2025 nih. Yo. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oh ya, silakan cari di Instagram ada kontennya ya di Instagram @authenticity_id. Salah satu lagu terbaik sepanjang 2025 versi saya. Terima kasih Riko, Rehan, dan Odu. Dan Terima kasih. ini dia Lomba Sihir dengan Lomba Sihir Tanda Seru. Yoi, Lu versi bagaimana akustik nih? ya. Pakai Kameranya meja. kemana? Kameranya yang ini ya? Kameranya gini. Ini satu lagu full. Bebas, enaknya gimana kalau biar menarik dan Atau dari masih dia tertarik. Gitu ya. Oh boleh. Ya, Yuk. Keluarga. Kita tak sengaja bersama melawan takdir dan kalahkan dunia. Semoga selalu hingga ujung usia.